Menurut Anda, sekelas Bu Mega itu perlu nggak mendapatkan bisikan dari Presiden Jokowi siapa yang harus menjadi capres-cawapres? Sebelum ke situ, Zil, ada dua hal yang perlu kita luruskan dari musranya Bang Panel Barus dan kawan-kawan ini. Ya. Yang pertama tentu tidak haram hukumnya, bahkan wajib hukumnya untuk kita terus menggali aspirasi yang berkembang di masyarakat. Dan itu bukan hanya dilakukan oleh teman-teman Musra, Projo, dan kawan-kawan. Kami di partai politik juga terus mendengar, terus menyimak, terus memperhatikan, dan bahkan kami secara konstitusional adalah wakil-wakil mereka kan di parlemen, saya anggota DPR sampai dengan saat ini. Jadi kalau kita bicara klaim soal rakyat, sesungguhnya saya kira itu klaim klasik yang kita sama-sama harus saling menghormati. Yang kedua, kalau kita tundukkan posisi Pilpres itu dalam konteks konstitusi, maka kemudian pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia ini kan adalah kontestasi di mana dua orang, calon presiden dan calon wakil presiden itu diusung oleh partai politik dan atau gabungan partai politik. Pak Presiden kita ini bukan ketua umum partai politik. Beliau memang dalam tanda kutip adalah pembina politik nasional yang tentu dalam kapasitasnya sebagai presiden, kepala negara, dan kepala pemerintahan membutuhkan stabilitas politik. Tapi kemudian ketika beliau itu terlalu jauh kita seret untuk menjadi bagian dari endorsement kepada partai-partai politik, saya kira kita juga harus memahami dan menjaga posisi beliau. Projo sayang dengan Pak Jokowi, PDI Perjuangan sayang sekali dengan Pak Jokowi karena bagaimanapun beliau adalah kader kami dan adalah petugas partai yang sekarang sedang ditugaskan sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, kalau ditanya soal Pak Jokowi dan Bu Mega sebagai ketua umum kami, beliau berdua kan tentu tidak bisa dipisahkan. Ibu Ya, Mega adalah ketua umumnya Pak Jokowi, sebagaimana Ibu baik. Mega adalah ketua umum saya. Dan mereka berdua tentu satu napas, satu pikiran, satu pandangan, dan itu dibuktikan betapa kompaknya misalnya pada saat pemberian tugas kepada Mas Ganjar Pranowo di Batu Tulis pada 21 April yang lalu. Dan saya meyakini apa yang disampaikan oleh teman-teman Musra, kemudian apa yang direkam dari masyarakat melalui struktur partai, eksekutif legislatif partai, maupun partai-partai politik yang lain yang sekarang baik secara terbuka maupun diam-diam bersilaturahmi dengan PDI Perjuangan untuk mendukung Mas Ganjar Pranowo sebagai calon Baik. presidennya PDI Perjuangan, itu tentu di-capture oleh Bu Mega dan terus didiskusikan termasuk dengan Jadi Pak maksudnya tidak Presiden. perlu dibisiki Karena lagi kedua ya, dua Bang Rifki? karena Tidak perlu kedua dibisiki karena lagi ya, Bu kedua Mega? yang dibisik-bisikin kan itu juga sama aja Oke. kira-kira ya. Saya Nah, kira kita yang berikanlah dibisik-bisikin ruang yang itu juga belum tentu loh. Karena sekarang partai juga saling mengklaim. Mungkin yang dibisiki bisa Ganjar, mungkin bisa Erlangga, mungkin bisa Prabowo kan. Kita tidak pernah tahu. Tapi sebelum ke sana ya, ya, tapi sudah kan ada Prof namanya Didik ini. berkisar di situ-situ juga, Oke, nanti Zilvia. saya Kalau pastikan ke Bang kemudian Baru. kepada Sebetulnya ketua yang umum diminta kami, dibisiki itu 3 tentu nama atau satu soal Mas nama? Ganjar kan harga mati sebagai calon presiden. Kalau Oke, membisikinya mengganti calon presiden, tentu tidak ada negosiasi bagi PDI Perjuangan. baik. Dan kalau Oke. itu dilakukan oleh Musra, itu sama dengan Musra mencoba menghadap-hadapkan kader kami, Pak Jokowi, dengan partai kami. Itu Nah, kan nggak pas itu. sehat namanya. Terkait itu saya ingin tanya ke Prof Didik ya, apakah betul ada upaya untuk menghadap-hadapkan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Politik? Karena Prof Didik ini sebelumnya mengatakan ini seperti Presiden Jokowi mau menyayangi Bu Mega, mau menyayangi Ketua Umum Parpol. Maksud Anda bagaimana itu, Prof Didik? Ini saya jelaskan dulu ya, relawan itu apa? Relasi presiden dengan relawan itu apa? Nah, dalam tatanan negara, di dalam negara itu hanya ada pemerintah, ada civil society, ada partai politik, ada voters ya. Nah, relawan itu tidak ada. Dia itu barang ekstra legal. Barang di bawah karpet. Kalau Pak Jokowi membawa relawan-relawan itu, dia membawa alat-alat di bawah karpet, tidak harusnya. Ketika Presiden Jokowi itu sudah menjadi presiden, dia punya polisi, punya jaksa, punya guru jutaan, punya pegawai sipil, punya anggaran triliun. Dia tidak boleh memelihara relawan. Relawan itu ada di dalam partai ketika pemilu, ketika mengusung untuk itu. Setelah jadi presiden, jadi negara. Jadi relawan itu barang namanya ekstra legal. Hubungan presiden yang legal adalah dengan jaksa agung dan menteri dan lain-lain. Jadi itu hubungan gelap yang salah. Sehingga Adian mengatakan kalau presiden didorong-dorong untuk
memilih A, memilih B dan seterusnya itu menjerumuskan. Itu benar. Karena relasi ekstralegal itu berbahaya dan akan diikuti oleh presiden-presiden berikutnya kalau ini dibenarkan. Nanti kita mengalami komplikasi. Jadi presiden diingatkan oleh banyak intelektual tak seharusnya ikut di dalam politik praktis. Biarkan itu pada Ibu Megawati. Kalau presiden itu mau memberikan aset pada Bu Mega, silakan. Tapi jangan mengusung-usung relawan. Relawan itu barang di bawah karpet. Ya, dia itu tidak legal, ekstra legal. Ya, memang tidak ada hukumnya itu haram, itu ini tidak. Tapi dalam tatanan politik ada civil society, ada negara. Negara itu ada bank sentral, ada menteri ini, menteri sudah seterusnya. Nah, Jokowi ini membawa barang apa? Ya, jadi ketika Pak Jokowi masuk ke dalam menggunakan relawan itu dia barang asing. Ada yang legal namanya partai, PDIP, dan seterusnya. Relawan ini barang apa? Nah, dorong aja sekalian Pak Jokowi bikin partai seperti SBY. Nggak boleh membawa relawan itu. Jadi relawan itu barang ekstra legal. Jadi karena itu, ya. Nah, dan itu satu. Yang kedua, presidennya sendiri. Presiden itu negara. Dia mempunyai resource. Nanti kalau dia berpihak mengusung ini, sumber daya negara dibawa. Itu pintu masuk kepada abuse of power. Jadi harus diingatkan presiden, ya. Jadi betul relawan itu kata Adian akan menjerumuskan presiden. Oke, saya baik. setuju. Ya. Oke, tanggapannya, Bang Barus, kalau Prof Didik setuju, malahan relawan yang di Musra itu akan menjerumuskan presiden, sudah ekstra legal itu. Kalau mau ya bentuk aja partai sendiri. Iya, suara relawan itu kan suara yang mewakili voters, ya, masyarakat sipil. Dan ini jadi masukan ya ke Pak Jokowi yang mewakili suara rakyat. Dan Pak Jokowi ini adalah mungkin ya satu-satunya seorang politisi yang berturut-turut bisa menang 5 kali, baik di pilkada maupun di pilpres. Jadi pengalaman beliau juga nggak bisa kita anggap remeh. Dan partai-partai saya pikir juga menganggap itu hal penting. Itu satu. Kedua, ya, kalau dibilang relawan itu makhluk yang nggak jelas, ya faktanya des yang dibikin pertama kali oleh timnya Pak Ganjar des relawan, gitu loh. Ya, entah di mana dia di bawah karpet atau di atas kasur, saya nggak penting lah itu. Nah, yang terakhir saya perlu tegaskan juga bahwa Projo ini adalah sebuah ormas politik yang ketua Dewan Pembinanya adalah Pak Jokowi. Jadi kami juga mencintai Pak Jokowi. Sama halnya teman-teman di PDIP mencintai Pak Jokowi. Ya. Jadi yang perlu saya tegaskan, kalau kami ya anak buah dan loyalisnya Pak Jokowi hanya akan menunggu perintah Pak Jokowi. Dan beliau menyampaikan ke telinga saya, tunggu saya. Gitu. Sama seperti halnya teman-teman di PDIP menunggu Ibu Megawati. Jadi nggak ada yang beda. Sama aja. Gitu Bang Barus, terima kasih. Sejak lama ini kan projo relawan Pak Jokowi disebut sebagai alat politik Pak Jokowi untuk menyaingi PD Perjuangan. Benar gak sih ada niat untuk menyaingi PD Perjuangan? Itu kan kata-katanya. Masa kita diskusinya kata-katanya? Gitu loh. Nanti apa kau tanya, apa kau bilang katanya. Nggak habis-habis. Gitu loh. Benar nggak atau ada. tidak? Sebetulnya benar atau tidak ada niat itu? Tugas Projo adalah memastikan pemerintahan ini sukses sampai akhir. Itu tugas kita itu. Dan tugas kita adalah memastikan kepemimpinan nasional ke depan adalah kepemimpinan nasional yang mau melanjutkan pembangunan untuk rakyat. Jadi pemilu ini jangan jadi kemudian pemilu ini jadi restart politik, dari ulang lagi. Bangsa ini butuh lompat ke depan. Dari 3 nama itu sebetulnya berapa sih atau siapa sih nama yang betul-betul mau dibisikkan? Iya, kemarin saya kasih gitu kan. Dalam amplop ada banyak nama yang terekam dan itu juga bukan rahasia umum. Itu kan setiap ini kita laksanakan musrah ini udah 10 bulan, Mbak. Ya, setiap minggu pasti kita umumkan hasilnya secara transparan. Iya. Itu udah jadi publik. Yang mau gitu dibisikkan loh. dengan Jadi, kuat itu sebetulnya yang ekspektasinya berapa nama, Bang Barus? Kan nggak mungkin kalau banyak nama semuanya dibisikkan. Apa yang kita serahkan kemarin itu hanya rangkuman dari semua proses musrah
yang sudah kita jalankan. Ya, ada nama-nama di situ memang terus terang. Ya, cuman kita nggak kasih peringkat-peringkat di situ. Biar Pak Jokowi lah yang yang insting dan feelingnya paling kuat itu nanti yang batuk ke kita belok kiri belok kanan ikut dia aja lah, gitu loh. Oke, tidak ada peringkat, semuanya terserah Pak Jokowi nama-nama ya. ada di situ. Ada nama-nama Pak Prabowo, ada nama Pak Ganjar Pranowo, ada nama Pak Erlangga, ada Baik. nama Pak Sandiaga Uno, ada nama Pak Mahfud, ada. Ya, Gitu. ya. Oke, kita sudah dengar itu. Kembali lagi ke Bang Rifki. Bang Rifki, tadi Prof Didik mengingatkan. Juga ada. Ya, tadi Prof Didik mengingatkan nih Bang Rifki, jangan sampai presiden, kita tahu presiden membawahi begitu banyak lembaga, punya banyak aparat, jangan sampai ini menjadi abuse of power dengan segala aktivitas yang selama ini kita lihat bagaimana presiden bilang ingin membisiki, presiden masih punya relawan sampai saat ini, jangan sampai ini menjadi abuse of power. Bagaimana PDI Perjuangan menanggapi soal ini? Ada dua hal. Dalam posisi presiden sebagai kader PDI Perjuangan, tentu masukan dari berbagai macam pihak yang kemudian masih memberikan opsi di luar Mas Ganjar Pranowo, itu adalah cara-cara untuk membangun jarak antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan. Karena keputusan politik sudah diambil oleh PDI Perjuangan. Beda halnya kalau kemudian Ibu Ketua Umum yang di dalam Kongres partai itu diberikan kewenangan secara prerogatif pada tahun 2019 untuk menentukan siapa calon presiden dan wakil presiden belum mengumumkan. Itu satu. Karena itu kalau Bang Panel Barus dan kawan-kawan menggunakan argumentasi bahwa sah-sah saja Musra menyerahkan sekian nama menurut pandangan saya khusus untuk calon presiden, mestinya Musra itu memperkuat positioning Pak Presiden, Pak Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan. Dan disitulah nanti kita akan lihat bagaimana sikap politiknya kawan-kawan Projo dan kawan-kawan yang tergabung di dalam Musra ini, dan bagaimana kemudian actionnya di dalam Pilpres tahun 2024. Kalau kita ini masih dalam satu rampak barisan, kita ingin katakan bahwa mereka betul-betul menjaga Pak Jokowi. Karena menjaga Pak Jokowi bukan hanya menjaga pribadinya Pak Jokowi dan posisinya sebagai presiden untuk menghasilkan legasi terbaik sampai dengan akhir masa jabatan tahun 2024. Tapi juga menjaga adab dan kesantunan politik serta ketaatan politik Pak Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan yang dalam kontestasi pemilihan 5 kali melalui pemilihan wali kota, pemilihan gubernur DKI, dan pemilihan presiden selalu diusung oleh PDI Perjuangan dan alhamdulillah Tuhan memberkati beliau selalu terpilih. Itu satu. Baik, kalau begitu. Yang kedua, Zilvia, terkait dengan pernyataan Prof Didi, saya kira saya sepakat bahwa presiden sebetulnya ini kan lebih pada posisi menghargai civil society ya. Bagaimana kemudian presiden masih menjaga berbagai macam kelompok yang selama ini memang kanalisasinya harus terus juga didengar. Bahwa presiden memiliki berbagai macam kementerian lembaga yang memungkinkan beliau untuk mengcapture secara objektif kondisi politik dan sosial yang ada, itu tentu beliau sebetulnya sudah punya. Nah, pada posisi itu saya ingin katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Musra sebetulnya sepanjang tidak melabrak-labrakkan presiden dengan keputusan partai, sepanjang itu sah-sah saja. Tapi ketika presiden dipaksa untuk menyajikan opsi kepada terutama Ibu Ketua Umum kami, pada posisi itu saya kira, saya mohon maaf Bang Barus, pada posisi itu saya kira tidak layak dilakukan. Dalam konteks calon wakil presiden, sah saja, karena belum diambil keputusan apapun. Tetapi dalam konteks calon presiden, saya kira sekali lagi Zilvia, ini sudah terlalu jauh dilakukan. Oke, kalau begitu. Baik, terima kasih. Sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi kami sudah tangkap informasi dari tiga belah pihak. Terima kasih Bang Rifki, Prof Didik, dan juga Bang Barus. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.